فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di hamparan waktu yang terkadang kabur di antara sejarah dan legenda, nama Raja Zulkarnain muncul bagaikan cahaya yang membelah kegelapan. Ia adalah penguasa yang dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya, seorang tokoh yang dijuluki pemilik dua tanduk. Entah karena mahkota yang bercabang dua atau simbol kekuasaannya yang meliputi timur dan barat. Konon, Zulkarnain adalah raja yang tak pernah puas hanya duduk di singgasananya. Dengan bala tentaranya yang gagah perkasa, ia menempuh perjalanan panjang menuju tempat di mana langit bertemu dengan bumi. Di sebelah barat, ia sampai di sebuah negeri yang diselimuti rawa-rawa berair hitam pekat, di mana matahari tampak tenggelam dengan megahnya. Di sana, ia melihat kaum yang membutuhkan keadilan dan perlindungan. Dengan kebijaksanaannya, ia menegakkan keadilan, menghukum yang zalim, dan mengangkat yang lemah. Namun perjalanannya belum usai. Dengan semangat yang menyala, Zulkarnain melanjutkan penaklukan hingga ke timur. Ia tiba di negeri yang panas terik, di mana matahari terbit tanpa penghalang. Kaum yang tinggal di sana hidup sederhana tanpa tempat berlindung. Zulkarnain tidak hanya memerintah, tetapi ia mendengarkan, memahami, dan memberi solusi bagi setiap kaum yang ditemuinya. Keputusannya selalu dipenuhi kebijaksanaan, seolah-olah ia diberkahi dengan petunjuk langsung dari langit. Dalam perjalanan itu, Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Mereka bercerita tentang dua bangsa buas yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj, yang menghancurkan segala yang mereka lewati. Tak ada yang dapat membendung kehancuran yang mereka bawa. Namun Zulkarnain tidak gentar. Dengan kebijaksanaan dan kecakapan sebagai pemimpin, ia mengerahkan kaumnya untuk membangun penghalang raksasa dari lempengan besi dan tembaga yang meleleh. Di antara dua gunung yang menjulang, tembok itu berdiri kokoh, tak tertembus oleh kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu pun merasa lega dan aman berkat kepemimpinan Zulkarnain yang penuh keberanian. Kehebatan Zulkarnain bukan hanya pada kekuatan fisik atau kemampuan militernya. Ia lebih dari sekadar penakluk wilayah. Ia adalah pemimpin yang membawa cahaya di tempat gelap, pelindung bagi yang tak berdaya, dan pembangun yang mendirikan tembok bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk melindungi. Dalam setiap langkahnya, ia selalu menyerukan bahwa segala kekuatan dan kebijaksanaan yang dimilikinya adalah anugerah dari Tuhan. Ia tak pernah mabuk oleh kekuasaan dan tak pernah lupa bahwa manusia sekokoh apapun tetap tunduk pada kuasa ilahi. Misteri Zulkarnain terbungkus rapi oleh waktu. Apakah ia seorang raja Persia seperti Cyrus Agung? Ataukah ia Alexander Agung yang penuh ambisi? Atau mungkin ia adalah pemimpin lain yang terlupakan sejarah? Hingga kini, bayangan tentang siapa sebenarnya Zulkarnain masih menyelimuti dunia dengan tanda tanya. Namun jejak-jejak kebijaksanaan dan keadilannya tetap abadi, menjadi inspirasi bagi mereka yang mencari makna kepemimpinan sejati. Raja Zulkarnain sering dikaitkan dengan tokoh yang disebut dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahfi ayat 83-98. Zulkarnain adalah penguasa yang terkenal karena kebijaksanaan,
keadilannya, dan perjalanan ke berbagai wilayah untuk menegakkan kebaikan serta menumpas keburukan. Dalam literatur dan interpretasi Islam, terdapat berbagai teori mengenai siapa sebenarnya Dzulkarnain. Berikut ini penjelasan terkait tokoh dan peristiwa penting mengenai Dzulkarnain. Tokoh yang dikaitkan dengan Dzulkarnain. Pertama, Alexander Agung, Iskandar Dzulkarnain. Dalam lorong waktu sejarah, terdapat sosok yang berdiri gagah di atas puncak kekuasaan dan kejayaan, seorang pemimpin yang kisahnya melintasi batas antara kenyataan dan legenda. Ia adalah Alexander Agung, penakluk dunia yang menjejakkan kakinya dari Yunani hingga ke lembah-lembah timur yang jauh. Namun, di antara debu sejarah yang beterbangan, nama Alexander sering dihubungkan dengan tokoh misterius yang disebut dalam kitab suci sebagai Raja Dzulkarnain. Legenda ini menyelimuti dunia dengan selubung teka-teki. Bagaimana mungkin Alexander, seorang raja muda yang haus akan kejayaan, bisa sejalan dengan kisah Dzulkarnain yang penuh dengan kebijaksanaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kaum lemah. Alkisah, Alexander Agung meninggalkan tanah kelahirannya, Makedonia, untuk mengukir sejarah dengan pedangnya yang tajam dan pikirannya yang brilian. Ia menaklukkan kerajaan demi kerajaan, dari Persia hingga Mesir, lalu menyusuri jalur menuju timur, di mana matahari terbit dan peradaban-peradaban asing menyambut langkah kakinya. Ia menyeberangi sungai-sungai deras, mendaki pegunungan tinggi, dan menjelajahi padang pasir yang tak berujung. Dalam perjalanannya itu, kisahnya terdengar mirip dengan Dzulkarnain, seorang pemimpin yang tidak hanya bertempur demi kejayaan, tetapi juga untuk membawa keadilan. Di barat, ia menjumpai masyarakat yang tertindas, dan di timur ia bertemu kaum yang hidup tanpa perlindungan dari ganasnya alam. Bukankah ini seperti Dzulkarnain yang melihat matahari terbenam di tanah berlumpur dan matahari terbit di tanah yang tandus? Namun yang paling menarik dari kisah Alexander adalah ketika ia mencapai wilayah pegunungan yang tak terjamah. Dikisahkan, ia bertemu dengan bangsa yang memohon perlindungan dari kaum perusak dan penghancur. Alexander, dengan kepemimpinannya yang bijak, memerintahkan pembangunan penghalang kokoh dari besi dan tembaga. Sebuah tembok yang mampu menahan ancaman dari bangsa perusak. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa Alexander Agung mungkin adalah Dzulkarnain yang disebut dalam Al-Quran. Tembok ini sering dibandingkan dengan penghalang yang dibangun Dzulkarnain untuk menahan serangan Ya'juj dan Ma'juj. Sebuah simbol keadilan, perlindungan, dan kebijaksanaan seorang pemimpin besar. Namun meski ada kemiripan, perbedaan tetap mencolok. Alexander Agung dikenal sebagai seorang penakluk yang ambisius, sementara Dzulkarnain digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh iman. Alexander mendirikan kerajaan demi kejayaan, sementara Dzulkarnain membangun peradaban demi kebajikan. Mungkin keduanya adalah tokoh yang berbeda, namun sejarah suka menyulam fakta dengan legenda. Kisah-kisah para penakluk sering berubah seiring dengan waktu, bercampur dengan harapan dan imajinasi umat manusia. Alexander menjadi bayangan dari Dzulkarnain, sebuah refleksi dari kerinduan akan pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan penuh belas kasih. Hingga hari ini, hubungan antara Alexander Agung dan Raja Dzulkarnain tetap menjadi teka-teki. Apakah keduanya adalah orang yang sama, atau hanya kebetulan yang indah dalam lipatan sejarah? Jawabannya mungkin terkunci dalam pusaran waktu yang tak bisa kita sentuh. Namun, legenda mereka tetap hidup, menginspirasi dunia dengan cerita tentang kekuatan, kebijaksanaan, dan harapan yang tak pernah padam. Dalam bayang-bayang misteri itu, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang fakta, tetapi juga tentang pesan yang ditinggalkan untuk kita.
Kisah Alexander Agung dan Zulkarnain adalah pengingat bahwa kepemimpinan sejati bukan sekadar menaklukkan dunia, melainkan melindungi dan membangun peradaban untuk masa depan yang lebih baik. Kedua, Cyrus Agung, Cyrus the Great. Dalam hamparan sejarah kuno, terdapat seorang raja yang namanya bergema melintasi zaman. Ia adalah Cyrus Agung, pendiri Kekaisaran Persia, seorang pemimpin yang namanya dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Namun, di balik kisah penaklukannya yang megah, tersimpan sebuah misteri yang telah lama menjadi bahan perbincangan. Banyak yang percaya bahwa Cyrus Agung adalah sosok yang disebut dalam kitab suci sebagai Raja Zulkarnain. Apakah mungkin kebijaksanaan, keadilan, dan perjalanan hidup Cyrus mencerminkan kisah Zulkarnain yang abadi? Di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan Persia, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi harapan bangsanya. Cyrus tumbuh dengan keberanian yang membara dan hati yang penuh belas kasih. Bukan hanya seorang pejuang, ia juga seorang pemikir yang memahami makna keadilan dan kemanusiaan. Ketika akhirnya memegang takhta, Cyrus tidak hanya menaklukkan wilayah-wilayah baru, tetapi ia juga membebaskan bangsa-bangsa dari penindasan. Saat menaklukkan Babel, ia membebaskan kaum Yahudi yang diperbudak dan mengizinkan mereka kembali ke tanah kelahiran mereka. Kebijaksanaannya tak hanya dikenal di timur, tetapi juga meluas hingga ke barat. Kisah Cyrus Agung sejalan dengan perjalanan Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa Zulkarnain melakukan perjalanan ke barat, di mana ia melihat matahari tenggelam di tempat yang berlumpur hitam. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke timur, tempat di mana matahari terbit, menyinari kaum yang hidup tanpa pelindung dari panas yang menyengat. Cyrus Agung pun dikenal menjelajah ke berbagai penjuru dunia. Ia membawa keadilan di tempat-tempat yang membutuhkan perlindungan dan kebebasan. Dalam setiap perjalanannya, ia memastikan bahwa rakyat yang dijumpainya hidup dengan damai dan tentram. Namun, ada satu peristiwa dalam kisah Zulkarnain yang begitu menggugah: pembangunan tembok penghalang untuk melindungi umat manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain dengan kebijaksanaannya mendirikan dinding yang kokoh dari besi dan tembaga di antara dua gunung untuk menahan bangsa perusak itu. Dalam sejarah, Cyrus Agung dikenal sebagai pembangun infrastruktur yang tangguh. Beberapa sejarawan percaya bahwa dinding yang dibangun oleh Zulkarnain adalah benteng yang pernah didirikan Cyrus di pegunungan Kaukasus untuk menghalau serangan dari bangsa nomaden yang sering merusak ketenteraman rakyatnya. Benteng itu berdiri gagah, menjadi simbol perlindungan dan keadilan dari seorang pemimpin yang peduli pada nasib rakyatnya. Cyrus Agung bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang dihormati karena prinsip-prinsipnya yang luhur. Ia menciptakan Piagam Cyrus, sebuah deklarasi tentang hak asasi manusia yang pertama di dunia. Di dalamnya tertuang kebebasan beragama, hak untuk hidup damai, dan perlindungan bagi semua golongan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan Zulkarnain yang digambarkan dalam kitab suci. Kedua sosok ini, meskipun terpisah oleh lapisan waktu, memancarkan cahaya yang sama. Cahaya pemimpin yang mengerti bahwa kekuasaan bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi dan membangun peradaban. Apakah Cyrus Agung benar-benar Raja Zulkarnain? Pertanyaan ini masih menggema di lorong-lorong sejarah. Para sejarawan ahli agama dan pemikir terus mencoba memecahkan teka-teki ini. Namun di balik misteri ini, satu hal yang pasti: kisah Cyrus Agung dan Zulkarnain mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, keadilan, dan kekuatan kepemimpinan yang sejati. Keduanya adalah simbol dari penguasa yang tak hanya memerintah dengan kekuatan,
tetapi juga dengan hati yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Ketiga, tokoh mitologis dan legenda Timur Tengah. Di bawah langit berdebu dan gurun yang luas membentang, di antara oase dan kota-kota kuno yang sekarang hanya tinggal puing, tersimpan kisah-kisah tentang tokoh mitologis yang telah lama hidup dalam ingatan manusia. Kisah ini diceritakan berulang kali oleh para pengelana, pedagang, dan penyair yang menjelajahi Timur Tengah, hingga akhirnya menjadi legenda yang abadi. Jauh sebelum suara azan menggema di padang pasir, hiduplah seorang raja perkasa bernama Gilgamesh. Ia memerintah di kota Uruk, kota yang dikelilingi tembok tinggi dan megah. Gilgamesh adalah 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Kekuatan dan keperkasaannya tak tertandingi, tetapi ia juga dikenal angkuh dan sombong. Suatu hari, para dewa mengirimkan seorang lelaki liar bernama Enkidu untuk menantangnya. Namun, alih-alih menjadi musuh, Enkidu menjadi sahabat Gilgamesh. Bersama-sama, mereka menghadapi raksasa dan monster, meruntuhkan pohon-pohon raksasa di hutan cedar, dan menciptakan kisah petualangan yang tak terlupakan. Namun, tragedi datang ketika Enkidu meninggal. Gilgamesh yang dilanda kesedihan mendalam memulai perjalanan penuh bahaya untuk mencari rahasia keabadian. Ia ingin menghindari takdir manusia yang fana. Dalam pencariannya, Gilgamesh bertemu dengan makhluk-makhluk aneh, para dewa, dan rahasia yang terkubur di dasar waktu. Akhirnya, ia menyadari bahwa keabadian sejati bukanlah hidup selamanya, tetapi meninggalkan jejak yang dikenang oleh generasi berikutnya. Di antara kisah yang diceritakan oleh Angin Gurun, ada legenda tentang seorang raja yang tidak hanya menguasai manusia, tetapi juga jin dan hewan. Dialah Raja Salomo atau Sulaiman, penguasa besar yang dikaruniai kebijaksanaan tiada tara. Dengan cincin ajaibnya, ia memerintah bangsa jin dan mampu memahami bahasa burung-burung yang berkicau di pepohonan. Dikisahkan bahwa Salomo memiliki istana yang dibangun dengan bantuan para jin, penuh dengan kaca-kaca yang berkilauan dan taman-taman yang tak ada duanya. Namun, kekuatannya tidak membuatnya sombong. Salomo selalu bijaksana dan adil, memutuskan perkara dengan kebijaksanaan yang membuat seluruh makhluk tunduk padanya. Suatu hari, seorang ratu dari negeri jauh bernama Ratu Bilqis datang untuk menguji kebijaksanaan Salomo. Dengan teka-teki yang rumit, ia mencoba mengukur kebijaksanaan sang raja. Namun, Salomo menjawab semua pertanyaannya dengan sempurna. Kagum akan kebijaksanaannya, Ratu Bilqis akhirnya tunduk pada kebenaran dan keadilan yang dibawa oleh Salomo. Di puncak gunung tertinggi yang tersembunyi oleh awan dan kabut, hidup seekor burung raksasa bernama Simurgh. Dengan bulu-bulu yang berkilau seperti emas dan perak, Simurgh adalah simbol kebijaksanaan, kekuatan, dan harapan. Legenda mengatakan bahwa ia telah hidup selama ribuan tahun dan melihat peradaban bangkit dan runtuh. Simurgh bukan sekadar burung biasa. Ia adalah penjaga rahasia alam semesta dan sering muncul untuk membantu para pahlawan yang tersesat dalam kegelapan. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika Simurgh membantu seorang pahlawan bernama Rustam dan putranya, Zal. Dengan sayapnya yang kuat, Simurgh membawa mereka melewati lembah penuh bahaya dan menyembuhkan luka-luka mereka dengan bulu ajaibnya. Dalam setiap legenda yang diceritakan, Simurgh mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati ditemukan melalui kesabaran, keberanian, dan hati yang tulus. Di tanah Timur Tengah yang penuh dengan misteri, legenda-legenda ini masih hidup dalam setiap butir pasir yang diterpa angin. Mereka adalah simbol dari pencarian manusia akan kebijaksanaan, keadilan, dan harapan.
Meski waktu terus berjalan dan peradaban berganti, kisah para tokoh mitologis ini tetap berbisik di telinga kita, mengingatkan bahwa dalam setiap cerita selalu ada pelajaran yang berharga. Peristiwa penting yang berkaitan dengan Zulkarnain. Pertama, perjalanan ke barat dan timur. Dahulu kala, di hamparan bumi yang belum sepenuhnya dijelajahi, hiduplah seorang raja yang dikenal karena kebijaksanaan, keberanian, dan keadilannya. Namanya adalah Zulkarnain, sang pemilik dua tanduk, sebuah simbol kekuasaan yang membentang dari timur hingga ke barat. Keinginannya untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan keadilan membuatnya tidak pernah berhenti melangkah. Ia ingin melihat sendiri ujung-ujung dunia dan membantu siapapun yang membutuhkan. Pada suatu pagi yang cerah, Zulkarnain berdiri di atas puncak bukit, memandang jauh ke horizon tempat matahari mulai meninggi. Angin bertiup lembut, menyibak jubah kebesarannya. "Sudah saatnya kita melanjutkan perjalanan," katanya dengan suara tenang, namun penuh wibawa. "Ke arah barat, kita akan pergi sejauh yang bisa dijangkau kaki dan hati." Para prajuritnya mengangguk hormat. "Kami siap, Baginda. Demi menyebarkan keadilan, kami akan berjalan bersamamu sampai ujung dunia," sahut salah seorang panglima. Dengan langkah mantap, Zulkarnain memimpin pasukannya menyusuri padang pasir, menyeberangi sungai-sungai deras, dan mendaki pegunungan yang menjulang tinggi. Debu perjalanan menyelimuti kaki mereka, tetapi semangat di dalam dada tak pernah padam. Berhari-hari mereka berjalan, hingga suatu senja mereka tiba di tempat di mana langit seolah-olah turun menyentuh bumi. Di hadapan mereka terbentang sebuah laut luas yang berkilauan di bawah cahaya matahari yang terbenam. Airnya tampak gelap dan berlumpur, seakan menelan matahari yang turun perlahan. Seorang lelaki tua dari desa setempat mendekati Zulkarnain dan berkata, "Wahai penguasa yang agung, negeri kami sering diusik oleh para penindas. Kami hidup dalam ketakutan dan kami tak memiliki kekuatan untuk melawan." Zulkarnain menatap mata lelaki itu dengan penuh empati. "Katakan padaku, siapa yang menindas kalian?" tanyanya lembut. "Mereka datang dari negeri jauh," jawab lelaki itu. "Mengambil milik kami, membakar ladang kami, dan menculik anak-anak kami." Zulkarnain mengangguk. "Jangan khawatir, selama aku masih berdiri, kezaliman tidak akan dibiarkan tumbuh subur." Ia lalu berpaling kepada panglimanya. "Persiapkan pasukan, kita akan menegakkan keadilan di tanah ini." Dengan keberanian yang menyala-nyala, Zulkarnain dan pasukannya menumpas para penindas. Negeri itu pun kembali damai. Penduduk desa menangis haru dan bersyukur. "Terima kasih, wahai Zulkarnain," ujar lelaki tua itu. "Semoga Tuhan selalu memberkahi perjalananmu." Zulkarnain hanya tersenyum dan berkata, "Keadilan adalah hak semua makhluk. Semoga kalian hidup dalam kedamaian." Setelah tugasnya di barat selesai, Zulkarnain memandang ke arah timur. "Matahari belum terbenam bagi perjalanan kita. Mari kita lanjutkan," ujarnya. Perjalanan kali ini membawa mereka melintasi gurun yang panas membara. Matahari bersinar terik tanpa ampun, membakar kulit dan menyesakkan napas. Namun Zulkarnain tak pernah mengeluh. Tekadnya sekuat batu karang. Hingga akhirnya mereka tiba di suatu negeri di mana matahari terbit tanpa penghalang. Tidak ada pohon atau gunung untuk berlindung dari teriknya cahaya. Penduduk negeri itu hidup sederhana, membangun tempat tinggal dari tanah liat dan dedaunan kering. Zulkarnain mendekati seorang ibu yang tengah menggandeng anaknya. "Mengapa kalian hidup tanpa perlindungan dari panas matahari?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu.
Wanita itu tersenyum lemah. "Kami sudah terbiasa, Baginda. Namun hidup di sini memang berat. Kami berharap bisa menemukan tempat yang lebih teduh, tetapi kami tidak memiliki cukup kekuatan untuk berpindah." Zulkarnain memandang sekeliling, lalu berkata kepada panglimanya, "Kita akan membangun tempat perlindungan untuk mereka. Mereka berhak hidup dengan layak." Selama berhari-hari, Zulkarnain dan pasukannya bekerja bersama penduduk membangun naungan dari kayu dan batu. Mereka menggali sumur untuk mendapatkan air dan menanam pohon-pohon untuk masa depan. Saat pekerjaan selesai, anak kecil itu berlari menghampiri Zulkarnain dan memeluk kakinya. "Terima kasih, Tuan. Sekarang aku bisa bermain tanpa kepanasan." Zulkarnain tersenyum dan berlutut untuk menatap mata anak itu. "Jagalah tanah ini dengan baik, nak. Ini adalah masa depanmu." Zulkarnain kemudian berdiri di atas bukit, memandang ke arah barat dan timur, tempat ia telah menunaikan tugasnya. "Dunia ini luas, tetapi keadilan harus menjangkau setiap sudutnya," gumamnya. Seorang panglima bertanya, "Baginda, apakah perjalanan ini akan terus berlanjut?" Zulkarnain memandang ke depan, ke arah cakrawala yang tak berujung. "Selama masih ada kegelapan dan penindasan, langkah kita tidak akan berhenti." Dengan langkah tegap dan hati penuh tekad, Zulkarnain dan pasukannya kembali menyusuri bumi, membawa cahaya keadilan ke tempat-tempat yang paling membutuhkannya. Kedua, pembangunan tembok besi untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Di suatu senja yang tenang, angin berhembus lembut menyapu lembah-lembah pegunungan yang tinggi. Langit berwarna kemerahan saat Zulkarnain dan pasukannya tiba di sebuah wilayah yang asing. Lembah itu sempit, diapit oleh dua gunung yang menjulang seolah-olah mereka adalah penjaga kuno yang membisu. Sementara prajuritnya beristirahat, Zulkarnain memandang sekitar dengan mata penuh perhatian. Di hadapannya terbentang tanah yang tenang, namun dari wajah penduduk yang mereka temui, terlihat jelas bahwa ketakutan telah berakar di hati mereka. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan jubah kusam datang mendekat. Wajahnya penuh keriput, matanya menyiratkan keletihan dan keputusasaan. Ia membungkuk hormat di hadapan Zulkarnain. "Wahai penguasa yang adil," suara lelaki itu serak, namun penuh harapan. "Kami adalah kaum yang hidup di lembah ini, namun kehidupan kami tak pernah tenang. Setiap waktu, kami dihantui oleh dua bangsa yang jahat dan perusak, Ya'juj dan Ma'juj." Zulkarnain mengsernyit mendengar nama yang telah lama menjadi momok bagi banyak kaum. "Ceritakan padaku tentang mereka," ujarnya lembut namun tegas. "Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang buas dan tak mengenal belas kasihan. Mereka datang tanpa peringatan, merusak ladang, membakar desa, dan merampas segala yang kami miliki. Mereka bagaikan gelombang badai yang tak terhentikan. Kami lemah, tak mampu melawan. Bantulah kami, wahai Zulkarnain," pinta lelaki itu dengan suara bergetar. Zulkarnain menatap mata lelaki itu dalam-dalam. Ia melihat ketakutan yang nyata, tetapi juga harapan yang menggantung pada dirinya. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Aku akan membantu kalian, tetapi pertama-tama aku ingin kalian membantuku juga." Penduduk mulai berbisik di antara mereka. Rasa penasaran dan harapan semakin membuncah. "Apakah yang harus kami lakukan, Baginda?" tanya lelaki tua itu penuh antusias. Zulkarnain menarik napas dalam, memandang dua dinding gunung yang menjulang tinggi. "Aku akan membangun sebuah penghalang yang kokoh di antara dua gunung ini. Dengan izin Tuhan, tembok ini akan menahan serangan Ya'juj dan Ma'juj." Pekerjaan pun dimulai. Zulkarnain memerintahkan penggalian besar-besaran. Dengan semangat yang membara, para penduduk dan prajuritnya bekerja bahu-membahu. "Bawakan kepadaku lempengan-lempengan besi," seru Zulkarnain sambil mengangkat tangannya ke udara.
Para pekerja mengangkut besi yang berat, membawanya ke celah antara dua gunung. Dengan tenaga penuh, mereka mulai menumpuk lempengan-lempengan itu hingga membentuk dinding raksasa. Zulkarnain berdiri di atas sebuah batu besar, memandang pekerjaan itu dengan mata penuh kebanggaan. Seorang prajurit mendekat dan berkata, "Baginda, tumpukan besi ini hampir selesai. Apa langkah kita selanjutnya?" Zulkarnain mengangguk dan memberi perintah, "Nyalakan api, panaskan besi ini hingga membara seperti api neraka." Api dinyalakan di sekeliling tumpukan besi. Bara menyala-nyala, membuat udara di sekitar menjadi panas dan berkilauan. Asap membumbung tinggi ke langit, seakan-akan lembah itu ditelan oleh naga api. Suara logam yang memanas berderak-derak, bergema di antara dua dinding gunung. Setelah besi menjadi pijar dan bersatu membentuk dinding yang kokoh, Zulkarnain memberi instruksi terakhir. "Sekarang bawakan tembaga cair," perintahnya. Bejana-bejana besar berisi tembaga cair diangkut ke atas. Dengan hati-hati, para pekerja menuangkan tembaga cair itu di atas dinding besi yang membara. Tembaga itu mengalir di celah-celah besi, menyatukan setiap lapisan menjadi satu kesatuan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Percikan tembaga cair menerangi wajah-wajah para pekerja yang penuh harap. Lelaki tua yang pertama kali meminta bantuan Zulkarnain berdiri di dekatnya. Air mata mengalir di pipinya. "Tembok ini sungguh kuat, Baginda. Apakah Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu menembusnya?" Zulkarnain menatap tembok itu dengan penuh kepastian. "Dengan izin Tuhan, mereka tidak akan mampu memanjatnya, apalagi merobohkannya. Tembok ini akan melindungi kalian sampai datangnya waktu yang telah ditentukan." Zulkarnain kemudian berbalik kepada penduduk. Suaranya penuh kebijaksanaan dan keimanan. "Ketahuilah, ini adalah pertolongan dari Tuhan. Jangan pernah bersandar hanya pada tembok ini, tetapi bersandarlah pada Dia yang Maha Kuasa. Selama kalian tetap berada dalam kebenaran, perlindungannya akan selalu menyertai kalian." Para penduduk berlutut, bersyukur dengan hati yang penuh haru. "Terima kasih, wahai Zulkarnain. Semoga Tuhan selalu merahmatimu." Zulkarnain tersenyum bijak. Ia memandang tembok besi yang berdiri megah di antara dua gunung, sebuah simbol keadilan, perlindungan, dan janji yang tak tergoyahkan. Sambil menatap cakrawala yang mulai meredup, Zulkarnain berkata pelan, "Perjalanan ini masih panjang. Selama kezaliman masih ada di muka bumi, langkah kita tak akan berhenti." Dan dengan itu, Zulkarnain melangkah pergi, meninggalkan sebuah warisan yang akan terus dikenang oleh waktu dan sejarah. Ketiga, keadilan dan kebijaksanaan. Di suatu pagi yang teduh, saat embun masih menggantung di dedaunan, Zulkarnain dan pasukannya tiba di sebuah negeri yang jauh. Negeri itu dikelilingi perbukitan hijau, sungai-sungai berliku, dan hamparan ladang yang subur. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kepedihan yang tak terlihat. Penduduk negeri itu berkumpul di alun-alun. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan dan kesedihan. Seorang wanita tua dengan kerudung lusuh berdiri di barisan paling depan. Tangannya menggenggam tongkat kayu yang sudah lapuk. Zulkarnain mendekati kerumunan itu dengan langkah penuh wibawa. "Apa yang membuat kalian berkumpul di sini dengan wajah penuh duka?" tanyanya lembut namun tegas. Wanita tua itu maju beberapa langkah. Suaranya bergetar saat ia berbicara. "Wahai Baginda, negeri kami dulu makmur dan damai. Namun kini, kezaliman menyelimuti kami. Seorang penguasa yang serakah memaksakan pajak yang tinggi dan mengambil hasil bumi kami. Kami tak lagi bisa hidup layak. Tolonglah kami, wahai Zulkarnain. Kami membutuhkan keadilan."
Mata Zulkarnain menatap penuh empati. Ia menarik napas dalam dan berkata, "Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan. Sebuah negeri tidak akan makmur jika pemimpinnya memakan hak rakyatnya." Tiba-tiba, dari kerumunan, seorang lelaki muda berdiri. Tatapannya penuh amarah, tangannya mengepal keras. "Mengapa kita harus terus menderita? Kita bisa saja melawan dengan kekuatan kita sendiri," serunya. Zulkarnain mendekati lelaki itu dan meletakkan tangannya di bahunya. "Anak muda, keadilan bukan hanya tentang kekuatan. Keadilan membutuhkan kebijaksanaan agar kita tidak menjadi seperti mereka yang zalim." Lelaki itu terdiam. Suara Zulkarnain sejuk bagaikan aliran sungai yang menenangkan. Zulkarnain lalu berkata kepada salah satu panglimanya, "Panggil penguasa negeri ini. Biarkan aku mendengar dari mulutnya sendiri." Tak lama kemudian, seorang lelaki berpakaian mewah tiba dengan langkah penuh percaya diri. Matanya menyipit licik, senyumnya tipis tanpa ketulusan. "Baginda," kata penguasa itu dengan nada meremehkan, "mengapa engkau turut campur urusan kecil seperti ini? Rakyatku selalu mengeluh, tetapi aku memimpin mereka dengan tegas demi kemakmuran negeri." Zulkarnain menatap penguasa itu tajam, seolah-olah menembus kedalaman hatinya. "Kemakmuran yang kau maksud hanya milikmu dan para pengikutmu. Sementara rakyatmu menderita, kau hidup dalam kemewahan. Tidakkah kau sadar bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan hak untuk merampas?" Penguasa itu terdiam, wajahnya memerah karena malu dan marah. "Tapi, aku berhak atas apa yang kumiliki," sergahnya dengan suara bergetar. Zulkarnain tetap tenang. "Hakmu hanya sebatas menjalankan keadilan, bukan menindas. Ingatlah, kekuasaan itu sementara, tetapi kezaliman yang kau tanam akan kau tuai kelak." Zulkarnain berbalik kepada rakyat yang menyaksikan itu semua. "Hari ini aku putuskan bahwa kezaliman tidak akan lagi mencemari tanah ini. Penguasa yang tidak adil akan dicabut dari kekuasaannya." Ia memandang penguasa yang berdiri dengan gemetar. "Engkau akan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Tapi jika kau menolak, kau akan menerima hukuman yang setimpal." Penguasa itu menundukkan kepalanya. Rasa malu menenggelamkan egonya. Aku akan berubah," gumamnya dengan suara pelan. Zulkarnain tersenyum tipis. Ingatlah, kebijaksanaan seorang pemimpin terletak pada kerendahan hatinya untuk mengakui kesalahan. Penduduk bersorak, hati mereka terasa lebih ringan. Wanita tua itu menghampiri Zulkarnain dengan air mata bahagia. "Semoga Tuhan selalu memberkahimu, wahai Zulkarnain. Engkau telah menegakkan keadilan dan membawa harapan." Zulkarnain membalas dengan senyum hangat. "Selama masih ada kezaliman di muka bumi, langkahku tak akan berhenti. Keadilan harus ditegakkan di setiap sudut dunia." Zulkarnain kembali memimpin pasukannya menyusuri jalanan berbatu, sementara matahari terbit perlahan di ufuk timur. Cahaya keemasan menyinari wajah-wajah yang penuh harapan. Seorang panglima bertanya, "Baginda, kemana kita akan melangkah selanjutnya?" Zulkarnain menatap jauh ke Cakrawala. "Selama ada yang membutuhkan keadilan, kita akan selalu punya tujuan." Dengan langkah penuh keyakinan, Zulkarnain berjalan menuju takdirnya, membawa kebijaksanaan dan keadilan seperti obor yang tak pernah padam. Walaupun terdapat berbagai spekulasi mengenai identitas sebenarnya, yang pasti adalah kisah Zulkarnain dalam Al-Quran memberikan teladan tentang kepemimpinan, keadilan, dan usaha untuk melindungi umat dari kerusakan dan keburukan.